Allah berfirman, siapa yang menyaksikan hilal di antara kalian, falyasum, maka berpuasalah. Maka di situ menunjukkan bahwasanya acuan dalam penentuan kapan tanggal 1 adalah berdasarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang puasa Arafah. Apakah puasa Arafah itu dilakukan dengan mengikuti pemerintah ataupun dengan mengikuti Arab Saudi? Nah, teman-teman semuanya, untuk pembahasan ini saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Amin Nur Ba'id. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Bagaimana cara puasa Arafah ketika terjadi perbedaan dalam penetapan tanggal 9 Dzulhijjah antara Indonesia dengan Saudi. Seperti yang kita tahu, selisih 1 hari. Saudi lebih dulu daripada Indonesia. Betul. Banyak orang yang kebingungan dalam memahami kenapa kok Saudi lebih dulu daripada Indonesia. Jadi kita mengakui bahwa perhitungan kalender Hijriah itu berdasarkan bulan. Makanya disebut dengan kalender Qamariyah. Karena dia berdasarkan bulan. Sedangkan kalender Masehi berdasarkan perhitungan matahari, karena itu disebut dengan kalender Syamsiyah. Untuk kalender Qamariyah, yang itu merupakan kalender Hijriah, perhitungannya berdasarkan bulan. Taib. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tentang perhitungan bulan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah berfirman, siapa yang menyaksikan hilal di antara kalian, falyasum, maka berpuasalah. Maka di situ menunjukkan bahwasanya acuan dalam penentuan kapan tanggal 1 adalah berdasarkan persaksian orang yang melihat hilal. Berdasarkan persaksian orang yang melihat hilal. Baik. Dan persaksian orang yang melihat hilal itu melalui proses ru'yah. Sehingga ketika melalui proses ru'yah, maka di sebagian daerah hilal sudah terbit, di sebagian daerah yang lain hilal belum terbit. Ya, betul. Baik. Semakin tua hilal, semakin tua itu berarti usianya semakin lama. Maka peluang terlihat makin besar. Semakin tua, peluang terlihatnya makin besar. Semakin muda hilal, maka peluang terlihatnya semakin kecil. Betul. Indonesia berada di timur. Indonesia berada di timur. Sehingga saat di Indonesia, bisa jadi hilal itu masih cukup muda. Sehingga sangat kecil. Dan bahkan bisa jadi nggak terbit. Nggak kelihatan. Ditunggu sekian jam lagi. Di Saudi, selisih dengan Indonesia kurang lebih 5 jam. Atau 4 jam. Selisih 4 jam. Ya. Selisih 4 jam. Ketika selisih 4 jam, sampailah di Saudi, selisih 4 jam. Hilal itu sudah agak tinggi karena selisih 4 jam. Nah, karena sudah agak tinggi, berarti peluang terlihatnya hilal lebih besar. Maka di situ kadang di Indonesia belum kelihatan, di Saudi udah kelihatan. Nah, ketika di Saudi sudah kelihatan, maka pemerintah di sana menetapkan bahwasanya itu masuk tanggal. Sehingga mereka berhari raya, mereka menetapkan tanggal 1, mereka menetapkan tanggal 1 Ramadan sehingga berpuasa, tanggal 1 Syawal sehingga berhari raya, dan seterusnya. Inilah ceritanya kenapa Saudi seringkali dalam berhari raya atau dalam puasa lebih dulu daripada Indonesia. Baik. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan. Kalaupun terjadi ketika Ramadan atau ketika Syawal, barangkali itu lebih ringan. Kenapa? Karena masing-masing bisa beramal sesuai dengan apa yang dia yakini kalau itu masuk tanggal. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika perbedaan itu terjadi saat
hari Arafah. Nah, saat hari Arafah ya. Ya. Nah, sekarang kan muncul pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan puasa Arafah? Puasa Arafah. Apa yang dimaksud dengan puasa Arafah? Apakah puasa Arafah itu adalah puasa di hari orang wukuf di Arafah? Ataukah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah? Ataukah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah? Tanpa memperhatikan apakah di Arafah itu ada orang wukuf ataukah tidak. Yang mana pengertian puasa Arafah? Yang pertama ataukah yang kedua? Ini satu, ini dua. Baik, kalau kita memperhatikan dari keterangan para ulama, ternyata mereka lebih memilih yang kedua. Jadi puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan di tanggal 9 Dzulhijjah. Terlepas apakah di Arafah itu ada wukuf atau tidak. Sehingga misalnya tanggal 9 Dzulhijjah untuk Indonesia, kita hari raya hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad ya. Berarti tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Sementara di Saudi, tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Jumat. Maka saat orang Indonesia berpuasa di hari Sabtu, di Saudi sudah tidak ada wukuf. Karena itu sudah ganti hari. Wukufnya sudah kemarin. Ya. Tapi di tempat kita, ini baru tanggal 9 Dzulhijjah. Maka yang jadi pertanyaan, wukuf puasa Arafah itu puasa yang dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah ataukah puasa yang dilakukan saat orang sedang wukuf di Arafah? Ini dulu ya, yang perlu dibedakan. Dan yang benar adalah yang kedua. Bahwa puasa Arafah adalah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, terlepas dari keberadaan wukuf ataukah tidak. Baik, apa alasannya? Alasannya, satu, bahwa ketika ada kaum muslimin yang berada di daerah sangat timur. Misalnya di daerah sangat timur itu mana? Papua. Di daerah Papua timurnya lagi. Timurnya lagi itu mana? Negara mana yang selisihnya 12 jam dengan Saudi? Tuvalu misalnya. Ada tuh negara Tuvalu kan? Tuvalu. Yang di daerah kepulauan mana itu? Baik. Di daerah sana sudah subuh. Di Papua ke timur misalnya. Ada muslim di sana. Ada muslim. Di daerah sana sudah subuh. Sampai maghrib di Saudi baru subuh. Baru subuh hari Arafah. Berarti orang yang puasa di daerah sana, mau tanggal berapapun nggak bakalan bisa menjumpai orang wukuf di Arafah. Kok bisa Pak? Dia selesai 12 jam. Sehingga saat begitu dia mulai puasa, di Saudi masih gelap, masih malam. Masih malam tanggal 9. Sehingga orang belum datang untuk wukuf. Wukufnya dimulai tanggal 9 waktu duha. Nah, yang ini begitu sudah berbuka puasa, ini baru terbit fajar misalnya, atau baru terbit matahari. Wukuf belum dimulai. Berarti saat mereka mau puasa Arafah di tanggal berapapun, pasti tidak akan pernah menjumpai orang wukuf. Ini alasan satu ya. Dan tidak mungkin syariat mewajibkan seseorang untuk pindah tempat gara-gara dia tidak bisa puasa bertepatan dengan hari ketika orang itu sedang ada wukuf. Tidak mungkin. Nah, teman-teman semuanya, itulah penjelasan yang singkat oleh Ustadz Amin Nurbait, yaitu tentang puasa Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang lebih tepatnya adalah kita mengikuti pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu mengikuti pemerintah ya. Apa yang kita tinggal di negara tersebut. Misal kita tinggal di negara Indonesia, maka kita ikutilah pemerintah yang kalau menetapkan pada tanggal 9 Dzulhijjah.
Jadi kita tidak mengikuti yang ada di Arab Saudi, ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya akan bacakan tentang puasa Arafah ini ya, yaitu secara singkat. Jadi ya, ulama itu berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu puasa ikut pemerintah ataupun ikut Arab Saudi ya. Yang pertama, puasa Arafah mengikuti wukuf di Arafah. Ini merupakan pendapat Lajnah Daimah, Komite Fatwa dan Penelitian Ilmiah Arab Saudi. Mereka berdalil dengan pengertian hari Arafah, bahwa hari Arafah adalah hari di mana para jamaah haji wukuf di Arafah tanpa memandang tanggal berapa posisi hari ini berada. Dalam salah satu fatwanya tentang perbedaan tanggal antara tanggal 9 Zulhijjah di luar negeri dengan hari wukuf di Arafah di Saudi, Lajnah Daimah menjelaskan hari Arafah adalah hari di mana kaum muslimin melakukan wukuf di Arafah. Puasa Arafah dianjurkan bagi orang yang tidak melakukan haji ya, bagi orang yang tidak melakukan haji. Ini disunahkan untuk puasa Arafah. Karena itu, jika Anda ingin puasa Arafah, maka Anda bisa melakukan puasa di hari itu, yaitu pada hari wukuf ya. Dan jika Anda puasa sehari sebelumnya, tidak masalah. Fatwa Lajnah Daimah nomor 4052. Kemudian pendapat yang kedua, puasa Arafah sesuai tanggal 9 Zulhijjah di daerah setempat ya, seperti di Indonesia ini ya, daerah masing-masing. Karena penentuan ibadah yang terkait dengan waktu ditentukan berdasarkan waktu di mana orang itu berada. Itu di mana orang itu berada di tempat daerah ataupun tersebut ya. Dan hari Arafah adalah hari yang bertetapan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Sehingga penentuannya kembali kepada penentuan kalender di mana kaum muslimin berada ya. Jadi kaum muslimin itu tinggalnya di daerah mana itulah ataupun di negara mana. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Beliau pernah ditanya tentang perbedaan dalam menentukan hari Arafah, yaitu seperti keterangan beliau ini. Yang benar, semacam ini berbeda-beda sesuai perbedaan matla, yaitu tempat terbit hilal. Sebagai contoh, kemarin hilal sudah terlihat di Mekah dan hari ini adalah tanggal 9 Zulhijjah. Sementara di negeri lain, hilal terlihat sehari sebelum Mekah. Sehingga hari wukuf Arafah menurut warga negara lain jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Maka pada saat itu tidak boleh bagi mereka untuk melakukan puasa, karena hari itu adalah hari raya bagi mereka. Demikian pula sebaliknya, ketika di Mekah, hilal terlihat lebih awal daripada negara lain, sehingga tanggal 9 di Mekah posisinya tanggal 8 di negara tersebut. Ya. Maka penduduk negara itu melakukan puasa tanggal 9 Zulhijjah menurut kalender setempat, yang bertepatan dengan tanggal 10 di Mekah. Inilah pendapat yang kuat, karena Nabi SAW bersabda, apabila kalian melihat hilal, lakukanlah puasa, dan apabila melihat hilal lagi, hari raya, jangan puasa. Majmu' Fatwa Ibnu Utsaimin, volume 20 halaman 28. Dari keterangan di atas, kita bisa memahami bahwa perbedaan penentuan hari Arafah kembali kepada dua pertimbangan. Yang pertama, apakah perbedaan tempat terbit hilal, ikhtilaf mata'ali, mempengaruhi perbedaan dalam penentuan tanggal ataukah tidak? Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam menentukan tanggal awal bulan, kaum muslimin di seluruh dunia disatukan, sehingga perbedaan tempat terbit hilal tidak mempengaruhi perbedaan tanggal. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa perbedaan matahari mempengaruhi perbedaan penentuan awal bulan di masing-masing daerah. Ini merupakan pendapat Ikrimah, Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar, Imam Malik Ishaq bin Rahwiyah, dan Ibnu Abbas. Fathul Bari, halaman 123. Dari dua pendapat ini, insya Allah yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang kedua. Adanya perbedaan tempat terbit hilal mempengaruhi perbedaan penentuan tanggal. Hal ini berdasarkan riwayat dari Quraib, mantan budak Ibnu Abbas, bahwa Ummul Fadl bintu Al-Haris, ibunya Ibnu Abbas, pernah menyuruhnya untuk menemui Muawiyah di Syam dalam rangka menyelesaikan suatu urusan. Quraib melanjutkan kisahnya. Setibanya di Syam, saya selesaikan urusan yang dititipkan Ummu Fadil. Ketika itu masuk tanggal 1 Ramadan dan saya masih di Syam. Saya melihat hilal malam Jumat. Kemudian saya pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah, di akhir bulan, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kapan kalian melihat hilal? Tanya Ibnu Abbas. Kami melihatnya pada malam Jumat, jawab Quraib. Kamu melihatnya sendiri? Tanya Ibnu Abbas. Ya, saya melihatnya dan masyarakat pun melihatnya. Mereka puasa dan Muawiyah pun puasa, jawab Quraib. Ibnu Abbas menjelaskan, kalau kami melihatnya malam Sabtu, kami terus berpuasa hingga kami selesaikan selama 30 hari.
atau kami melihat hilal Syawal. Quraisy bertanya lagi, mengapa kalian tidak mengikuti ru'yah Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Ya. Jawab Ibnu Abbas, tidak seperti ini yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kepada kami. Hadis riwayat Muslim nomor 2580, Nasai 2111, Abu Dawud 2334, Tirmizi 697 dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, batasan hari Arafah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa puasa Arafah adalah puasa pada hari di mana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah tanpa mempertimbangkan perbedaan tanggal dan waktu terbitnya hilal. Sementara ulama lain berpendapat bahwa hari Arafah adalah hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, sehingga sangat memungkinkan masing-masing daerah berbeda. Ada satu pertimbangan sehingga kita bisa memilih pendapat yang benar dari dua keterangan di atas. Terlepas dari kajian ikhtilaf ma'adali, perbedaan tempat terbit hilal di atas, kita sepakat bahwa Islam adalah agama bagi seluruh alam. Tidak dibatasi waktu dan zaman sebelum tiba saatnya Allah mencabut Islam, dan seperti yang kita baca dalam sejarah di akhir dakwah Nabi SAW, Islam sudah tersebar ke berbagai penjuru wilayah yang jarak jangkauannya cukup jauh. Mekah dan Madinah kala itu ditempuh kurang lebih sepekan. Kemudian di zaman para sahabat, Islam telah melebar hingga dataran Syam dan Irak. Dengan alat transportasi masa silam, perjalanan dari Mekah menuju ujung wilayah kaum muslimin bisa menghabiskan waktu lebih dari sebulan. Karena itu, di masa silam, untuk mengantarkan sebuah info dari Mekah ke Syam atau Mekah ke Kufah harus menempuh waktu yang sangat panjang. Berbeda dengan sekarang, Anda bisa menginformasikan semua kejadian yang ada di Tanah Suci ke Indonesia. Hanya kurang dari 1 detik, sehingga orang yang berada di tempat sangat jauh sekalipun bisa mengetahui kapan kegiatan wukuf di Arafah dalam waktu sangat-sangat singkat. Di sini kita bisa menyimpulkan, jika di masa silam standar hari Arafah itu mengikuti kegiatan jamaah haji yang wukuf di Arafah, tentu kaum muslimin yang berada di tempat yang jauh dari Mekah tidak mungkin bisa menerima info tersebut di hari yang sama atau bahkan harus menunggu beberapa hari. Jika diterapkan, tentu tidak akan ada kaum muslimin yang bisa melaksanakan puasa Arafah dalam keadaan yakin telah sesuai dengan hari wukuf di padang Arafah. Karena mereka yang jauh dari Mekah sama sekali buta dengan kondisi di Mekah. Ini berbeda dengan masa sekarang. Hari Arafah sama dengan hari wukuf di Arafah bisa dengan mudah diterapkan. Hanya saja di sini kita berbicara dengan standar masa silam dan bukan masa sekarang. Karena tidak boleh kita mengatakan ada satu ajaran agama yang hanya bisa diamalkan secara sempurna di zaman teknologi. Sementara itu tidak mungkin dipraktikkan di masa silam. Oleh karena itu, memahami pertimbangan di atas, salah-satunya yang bisa kita jadikan acuan adalah penanggalan. Ya, hari Arafah adalah hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah dan bukan hari jamaah haji wukuf di Arafah. Dengan prinsip ini, kita bisa memahami bahwa syariat puasa Arafah bisa dipraktikkan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Jadi kita puasa pada tanggal 9 Zulhijjah ya. Itu pendapat yang nomor 2 adalah pendapat yang kuat. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.